Bisa Pak? Oh ya, monggo. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian warga Kulon Progo, selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa kembali menyampaikan beberapa hal perkembangan pembahasan dari Raperda tentang perubahan Perda 2 2013 tentang PBB 2. Pada kesempatan kemarin kita sudah menjelaskan tentang usulan perubahan yang disampaikan oleh Bupati. Nah, pada kesempatan kali ini kami sampaikan perkembangan pembahasan dari dua perubahan tersebut. Yang pertama tentang perubahan NJOP TKP atau nilai objek tidak kena pajak. Nilai NJOP nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, NJOP TKP yang diusulkan dikembalikan ke 10 juta itu Bupati beralasan atau pemerintah daerah beralasan bahwa terlalu banyak objek pajak yang akan terpengaruh dengan Perda 6 2019 kemarin, sementara padahal nilai bangunan yang akan dikurangi dengan NJOP TKP tersebut masih di bawah 30 juta dan itu hampir mencapai 12.000 bidang. Nah, 12.000 NJOP. Nah, maka kemudian kita mengusulkan hal tersebut. Nah, kita dari Pansus DPRD menghendaki dari Bupati dalam hal ini BKAD memberikan penjelasan presentasi yang lebih jelas lagi tentang pengaruh dari perubahan ini. Bagaimana kalau misalnya NJOP TKP-nya 15 juta, bagaimana kalau 20 juta, bagaimana kalau 25 juta, dan seterusnya. Supaya nanti betul-betul didapatkan nilai NJOP TKP yang pertama, yaitu jelas tidak memberatkan masyarakat, dan yang kedua juga tidak menghilangkan kewajiban PBB dari orang-orang yang sebenarnya memang pantas dan mampu untuk membayarnya. Itu yang kita kehendaki, sehingga tidak semata-mata langsung dikembalikan seperti perda semula, tetapi kita menghendaki ada analisis data yang jauh lebih akurat untuk menentukan NJOP TKP yang paling pas untuk Kulon Progo. Baik, yang kedua tentang tarif, kami juga mempertanyakan dari DPRD mengenai perubahan tarif, di mana 4 tarif di Perda 6 2019 ABCD yaitu 0 sampai 100 miliar itu sekarang semuanya naik. Yang semula 0,04, 0,05, 0,06, 0,07% menjadi 1%. Itu kami pertanyakan. Dan ternyata itu untuk memperbaiki sistem pemberian penghitungan dari PBB dengan alasan dari eksekutif atau dalam hal ini BKAD akan diberikan insentif. Nah, karena hal ini kemudian kami dari Pansus DPRD yang saya menjadi ketuanya mengusulkan bahwa insentif ini harus masuk dalam pasal di dalam perubahan perda ini. Nah, itulah yang kemarin di pembahasan hari Rabu mengemuka dan dibahas cukup panjang, yaitu tentang bahwa kita DPRD menghendaki bahwa ada pasal kewajiban Bupati untuk memberikan insentif pada warga, sehingga perhitungan NJOP dikalikan dengan tarif yang jika itu semata-mata dilakukan akan menjadikan PBB 2021 itu naik sangat signifikan. Ada yang 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat, bahkan ada yang 5 kali lipat. Meskipun ada juga yang naiknya tidak seberapa karena perubahan tarif dan NJOP yang langsung bersamaan, itu menjadi terkendali dengan adanya insentif tersebut dan ada keadilan di dalam masyarakat. Itu yang kita sampaikan untuk menjadi perjuangan atau usulan yang kita masukkan. Kemudian yang kedua, kita menghendaki besaran insentif itu betul-betul bisa muncul meskipun tidak secara eksplisit. Maka kami mengusulkan kepada forum agar
ada pembatasan kenaikan PBB setiap tahunnya. Nah, untuk pembatasan kenaikan ini kita masih dalam pembahasan, ada 10, antara 10, 15, 20% dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai hal itu kita Pansus dalam ini DPRD akan mengadakan public hearing pada hari Senin tanggal 19 Oktober. Karena pandemi Covid terpaksa yang kami undang hanya 30 orang. Oleh karena itu kami mengundang partisipasi Bapak Ibu dan saudara sekalian warga Kulon Progo aktif memberikan masukan terhadap raperda yang sangat penting karena menyangkut seluruh rakyat Kulon Progo ini, untuk membuat kami bisa membuat keputusan yang paling akurat dan paling baik untuk kita semuanya. Nah, selain melalui public hearing, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan masukan sekali lagi kepada personel-personel panitia khusus maupun kepada anggota DPRD lainnya atau kepada kami di fraksi PKS, supaya nanti di mana di akhir bulan ini penetapan perda ini akan dijadwalkan, itu semua bisa kita laksanakan dan keputusan yang diambil bisa betul-betul memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Kulon Progo, baik untuk PAD-nya maupun tidak memberatkan masyarakatnya. Baik, demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Jadi 3 hal. Yang pertama adalah tentang NJOP-TKP, di mana kita menghendaki reason atau alasan-alasan yang lebih terukur untuk menentukannya, bukan semata-mata dari 30 kembali 10. Lalu yang kedua adalah bagaimana agar tarif itu memberi rasa keadilan, maka kami mengusulkan adanya insentif. Insentif itu akan dituangkan dalam Pergub, tapi supaya insentif dalam Pergub itu tidak liar, maka kami menghendaki yang ketiga, yaitu adanya pembatasan kenaikan ketetapan PBB, yaitu sekian persen dari tahun sebelumnya. Nah, sekian persennya ini masih dalam pembahasan. Di antaranya muncul angka 10 dan 15. Nah, angka fixnya nanti tentu saja mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Salam untuk kita semuanya, dan di hari ini bertepatan dengan Hari Jadi Kulon Progo, kami mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Kulon Progo ke-69. Baik Bapak Ibu, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.